Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriansyah, adalah seorang instruktur kursus akuntansi dari kursusakuntansi.com. Nah, kali ini kita akan memberikan paket kursus secara gratis, yakni kursus akuntansi dasar 1. Jadi bagi kalian yang ingin belajar akuntansi mulai dari nol, mulai yang paling dasar, itu bisa mengikuti kursus ini secara free. Jadi mungkin di antara kalian ada mahasiswa atau siswa yang ingin belajar basic akuntansi, boleh gabung di sini. Atau di antara kalian ada karyawan atau yang bekerja belum punya basic akuntansi tapi ingin mengerjakan pembukuan perusahaan, bisa juga gabung di sini. Atau ada di antara kalian owner, pemilik bisnis kecil yang juga ingin belajar akuntansi, boleh gabung di sini. Nonton video ini saya akan jelaskan eh, bagaimana cara mendaftarnya, materinya apa saja, dan mekanisme belajarnya seperti apa. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai selesai. Jadi untuk mengikuti kursusnya itu ada 3 hal yang kalian bisa lakukan. Yang pertama adalah menonton video ini sampai selesai supaya tahu penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah setelah selesai menonton video ini, kalian harus subscribe di channel kursus akuntansi ini setelah menonton videonya. Terus yang kedua, jadi pastikan nonton dulu baru subscribe. Jangan subscribe dulu baru nonton ya. Kemudian yang ketiga adalah mengisi Google Form. Nah, jadi di link di deskripsinya itu ada link untuk pendaftaran menggunakan Google Form. Nah, kalian bisa cek di bagian deskripsi video ini. Nah, apa saja materi yang akan kita pelajari? Materi yang akan kita pelajari itu yang pertama adalah pengertian akuntansi. Jadi ini seperti berkenalan dulu, apa sih itu akuntansi, eh, tujuan akuntansi itu seperti apa sih. Nah, itu bisa kita lihat nanti di pengertiannya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem double entry. Jadi akuntansi itu adalah punya namanya sistem pencatatan yang disebut dengan sistem double entry. Jadi kalau kalian pernah dengar yang namanya debit kredit, nah itu adalah bagian dari sistem double entry. Bagaimana cara menempatkan posisi debit dan kredit, bagaimana aturan mainnya, itu akan kita pelajari di sistem double entry. Nah, setelah kita belajar apa itu debit dan kredit dan mekanismenya, maka kita akan belajar menganalisis transaksi dan melakukan pencatatan jurnal. Jadi pencatatan jurnal itu adalah tahapan paling awal di siklus pencatatan akuntansi. Jadi situ nanti kita akan mengentry jurnal pencatatan, dan ingat ya, jurnal yang benar itu akan menyebabkan kita akan memproses data yang benar untuk selanjutnya ya. Jadi kalau kita jurnalnya salah, salah juga proses salah juga data yang akan kita proses selanjutnya. Dan bisa dipastikan bahwa kalau jurnalnya salah, maka sampai terakhir, sampai laporan keuangannya itu juga pasti salah. eh, Seperti itu ya. Dan selanjutnya setelah kita belajar bagaimana menganalisis transaksi dan membuat jurnal yang benar, kita akan mengklasifikasi transaksi ke dalam buku besar. Ini yang disebut dengan proses posting ke buku besar, atau yang disebut dengan proses pengklasifikasian transaksi. Jadi setiap akun yang kita pakai dalam jurnal itu akan kita buatkan buku besar. Jadi setiap akun akan punya buku besar. Nanti transaksi yang ada di jurnal yang campur baur antar akun yang satu dengan yang lain itu akan kita pisah-pisah dan kelompokkan ke dalam buku besar masing-masing transaksinya.
Dan selanjutnya akan dibuatkan neraca saldo. Jadi setiap buku besar nanti kita ambil saldonya, kita masukkan ke neraca saldo. Kita nanti uji di situ apakah saldo yang kita olah di buku besar itu saldonya sudah balance secara keseluruhan atau belum. Jadi kalau dia tidak balance, tidak seimbang, itu dipastikan ada yang salah. Nah, ada yang salah apakah pada saat membuat neraca saldonya ataukah kesalahannya itu ada pada saat proses posting buku besar. Jadi bisa saja karena buku besarnya salah sehingga neraca saldonya tidak seimbang. Jadi kita pastikan dulu neraca saldonya seimbang. Itu untuk menghindari kesalahan karena kalau tidak seimbang sudah dipastikan bahwa dia salah. Kalaupun seimbang ya bisa salah, bisa benar. Tapi yang benar itu pasti seimbang. Oke, selanjutnya setelah kita membuat yang namanya neraca saldo, transaksi jurnal, jurnal umum yang masuk ke buku besar bermuara ke neraca saldo. Nah, saldo-saldo yang ada di neraca saldo itu belum final, artinya belum bisa dimasukkan ke dalam laporan keuangan karena masih butuh yang namanya penyesuaian. Nah, neraca saldo itu sendiri itu kalau bahasa Inggrisnya itu trial balance, yakni neraca percobaan. Artinya masih butuh penyesuaian untuk bisa nanti dipakai menyusun laporan keuangan. Nah, jurnal penyesuaian ini kalau ada di antara kalian yang sudah pernah belajar akuntansi dasar, biasanya proses pembuatan jurnal penyesuaian ini yang paling dianggap rumit ya, dianggap paling rumit, susah analisisnya. Mudah-mudahan nanti dengan penjelasan dari kami kalian bisa memahaminya dengan baik karena kami akan menjelaskan kenapa sih dibutuhkan penyesuaian dan bagaimana cara menyesuaikannya. Nah, itu nanti akan kami jelaskan. Nah, selanjutnya setelah membuat jurnal penyesuaian kita akan menyusun namanya neraca lajur. Ini biasa juga disebut dengan worksheet atau kertas kerja. Nah, kertas kerja. Jadi sebelum menyusun laporan keuangan kita harus punya dulu neraca lajur. Nah, di neraca lajur nanti itu kita uji keseimbangan akun secara keseluruhan dan kita nanti menghitung di situ berapa besar laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tersebut. Itu nanti labanya harus balance antara kolom laba rugi sama kolom neraca. Nah, setelah balance berarti kemungkinan sudah benar, sudah balance, nanti selanjutnya kita menyusun laporan keuangan. Nanti laporan keuangannya itu yang kita jadikan acuan itu adalah neraca lajurnya. Jadi neraca lajur jadi acuan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Misalnya pada saat menyusun laporan laba rugi itu pastikan laba yang kita hitung di laporan laba rugi itu sama dengan laba yang kita hitung di neraca lajur. Kalau tidak sama berarti kemungkinan laporan keuangan laporan laba rugi itu yang salah. Karena di neraca lajur itu sudah balance ya sebelum kita masuk ke laporan keuangan. Jadi pastikan sama karena kalau tidak sama itu kan antar laporan laba rugi, perubahan ekuitas atau perubahan modal sampai ke neraca itu punya artikulasi, artinya saling berhubungan. Laba yang kita hasilkan di laporan laba rugi itu nanti akan masuk ke laporan perubahan ekuitas perhitungannya. Nanti setelah itu modal akhirnya akan kita masukkan ke neraca. Jadi kalau dari laporan laba ruginya salah, maka laporan perubahan ekuitasnya ikut salah dan neracanya biasanya ikut salah dan dibuktikan biasanya dia tidak balance. Nah, itulah tujuan kita menyusun yang namanya neraca lajur supaya ada acuan kita dalam menyusun laporan keuangan. Oke, seperti itu. Nanti setelah kita menyusun laporan keuangan, kita akan membuat yang namanya jurnal penutup dan jurnal pembalik. Seperti itu. Dan kasus-kasus yang akan kita bahas di materi ini itu adalah kasus untuk perusahaan jasa. Ya, untuk dagangnya nanti akan ada kursus berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa menyediakan secepatnya dan mudah-mudahan bisa gratis juga. Seperti itu ya.
Nah, jadi ini materinya. Selanjutnya, bagaimana kursus ini berjalan? Jadi kursus ini berjalan nanti kita pakai mentor. Nanti mentornya yang akan mengarahkan bagaimana cara kita belajar, bagaimana menyelesaikan exercise-nya, tahapannya dan lain sebagainya, itu akan dibimbing oleh mentor yang ada di grup chat WA. Jadi nanti videonya bisa kalian akses di channel YouTube ini. Saya akan membuatkan list videonya secara berurutan. Kemudian bisa juga kalian nonton di websitenya. Jadi di websitenya itu kita sediakan modul dan di dalamnya ada video. Videonya juga berasal dari channel YouTube ini. Jadi kalian nanti juga harus daftar di websitenya, punya akun dan bisa login. Terus nanti file PDF kami juga sediakan di web, dan kuis dan tesnya bisa diakses di modul web. Jadi nanti wajib kalian terdaftar di kursus akuntansi.com, karena nanti tahapan kursusnya ada di situ, kuis dan tes yang harus diselesaikan juga ada di situ. Nanti kalau kuis dan tesnya memenuhi, nah, nanti dinyatakan kalian lulus kursus akuntansi dasar. Dibuktikan skillnya mampu menyelesaikan tes yang diberikan. Jadi bukan sekedar ikut kursus, nonton begitu saja atau dengar begitu saja, tapi tidak bisa mengerjakan soal, tidak mengerjakan tes, ya dianggap belum paham ya. Ini websitenya kita, nanti kalian bisa daftar di sini ya. Tapi pastikan dulu kalian registrasi seperti yang saya jelaskan tadi, mengisi Google Form. Nanti kalian bisa daftar di sini baru login. Nah, kalau kalian tidak mengisi Google Formnya terus daftar, mungkin kami tidak setuju ya. Jadi tidak bisa login. Apa sih kelebihan dari kursus akuntansi.com itu adalah, ini adalah kursus akuntansi.com adalah penyedia kursus online e-learning ya. Jadi di sini kalian bisa nanti belajar beberapa kursus akuntansi. Kalian bisa pilih di sini ya. Untuk sementara masih terbatas. Belum banyak kursus yang tersedia. Apa kelebihan dari kursus akuntansi.com? Itu yang pertama adalah kita menyediakan mentor. Jadi mentornya itu akan mengarahkan siswa untuk sukses menyelesaikan kursusnya. Karena banyak kejadian orang daftar kursus online itu tidak menyelesaikan, tidak menyelesaikan kursusnya. Dia beli saja, terus karena sistemnya belajar mandiri, bebas belajar sendiri, itu siswanya kalau dia mentok, dia tidak menyelesaikan kursusnya. Ataukah mungkin kursus tersebut itu di tempat lain itu mungkin dia punya batas waktu, ada batas waktunya, sehingga kalau waktunya sudah lewat ya tidak bisa mengikuti kursusnya lagi dan tidak bisa menyelesaikan. Nah, kelebihan juga di sini adalah kursus kita itu lifetime, artinya bisa diakses sampai kapanpun selama website ini masih ada ya. Kecuali kalau sudah tutup ya tidak bisa diakses juga. Artinya kalau selama website ini ada, kalian bisa akses materinya karena kami tidak membatasi waktunya. Hingga juga kalau ada update-update materi, kalian juga bisa tetap mengaksesnya, mempelajari ulang dan lain sebagainya. Oke, cukup dulu penjelasan dari saya. Pastikan kalian gabung di kursus akuntansi ini supaya bisa belajar akuntansi dasar dengan baik dan punya basic untuk tahapan berikutnya. Oke, cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.